Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Amalia Rizky, tim 2022-53029 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil menganalisa dua jurnal internasional. Jurnal yang pertama yaitu Enhancing Information Technology Governance, a Comprehensive Evaluation of the 2019 COVID Framework in the Retail Industry. Judul ini mengindikasikan bahwa penelitian ini berfokus pada upaya memperbaiki tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019, evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk melihat efektivitas kerangka kerja tersebut, khususnya dalam konteks industri retail. Latar belakang perusahaan retail besar ini mengalami berbagai tantangan dalam tata kelola teknologi informasi, seperti adanya gangguan jaringan, ketergantungan pada basis data pihak ketiga, dan kesalahan input transaksi oleh karyawan. Hal ini menyebabkan transaksi menjadi lambat, meningkatkan ketidakpuasan pelanggan, dan mencoreng reputasi perusahaan. Mengingat peran IT yang penting dalam operasional sehari-hari, perusahaan berusaha untuk meningkatkan teknologi IT-nya untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi melalui penerapan kerangka kerja COVID 2019. Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan tata kelola IT perusahaan dengan kerangka kerja COVID 2019 melalui identifikasi masalah, pengukuran kapabilitas, dan rekomendasi perbaikan. Hasil yang diharapkan yaitu dapat meminimalkan risiko IT dan mengoptimalkan tata kelola sesuai kebutuhan bisnis. Penelitian ini menggunakan COVID 2019 untuk mengukur kapabilitas tata kelola IT perusahaan. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan tinjauan literatur, serta pemetaan tujuan COVID sesuai strategi perusahaan. Di sini terdapat 4 domain utama COVID 2019, yaitu dievaluasi dalam tata kelola IT perusahaan, yaitu yang pertama, APO 12, yaitu manajemen resiko. Domain ini berfokus pada proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi yang berpotensi mengganggu operasional IT perusahaan. Melalui manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengenali ancaman lebih dini dan mengambil langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya gangguan. Yang kedua yaitu PAI 03, yaitu pengembangan solusi. Domain ini bertujuan memastikan bahwa solusi teknologi yang dikembangkan atau diterapkan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini mencakup penyediaan solusi IT yang tepat dan relevan agar dapat mendukung tujuan strategis perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga yaitu PAI 06, manajemen perubahan IT. Domain ini mengatur proses manajemen perubahan dalam lingkungan IT untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada sistem tidak menimbulkan gangguan operasional. Manajemen perubahan yang baik membantu menjaga stabilitas operasional, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan sistem. Yang terakhir yaitu PAI 10, yaitu manajemen konfigurasi. Domain ini menjamin konsistensi pada kepatuhan terhadap standaran konfigurasi sistem yang berlaku. Manajemen konfigurasi memastikan bahwa seluruh perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam lingkungan IT terkonfigurasi dengan benar dan sesuai standar, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau masalah kompatibilitas yang dapat memengaruhi kinerja dan keamanan sistem. Selanjutnya yaitu penilaian kapabilitas menggunakan COVID 2019, memberikan hasil sebagai berikut.
APO 12, yaitu tujuannya terkait dengan manajemen perubahan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa organisasi adalah te- telah mencapai tingkat kapabilitas 3, yaitu largely achieved, yaitu dengan presentasi 84,64%. Artinya, sebagian besar proses manajemen perubahan telah berjalan dengan baik. Nah, namun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, BAI 03. Tujuannya yaitu memanajemen risiko. Hasilnya, penilaian menunjukkan bahwa organisasi telah mencapai tingkat kapabilitas 4 dengan presentasi 78,75%. Ini adalah hasil yang sangat baik, yang menunjukkan bahwa organisasi Anda telah menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif. Kemudian, BAI 06. Tujuan kontrol ini juga terkait dengan manajemen risiko, namun lebih spesifik pada identifikasi risiko. Hasil penilaian menunjukkan bahwa organisasi telah mencapai tingkat kapabilitas ini dengan presentasi 82,5%. Ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi bisnis dengan baik. Kemudian BAI 10. Tujuan kontrol ini yaitu dengan evaluasi risiko. Hasil penilaian menunjukkan bahwa telah mencapai tingkat kapabilitas 4 dengan presentasi 86%. Ini menunjukkan bahwa organisasi Anda telah mampu mengevaluasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa BAI 03, BAI 06, dan BAI 10 sudah mencapai ekspektasi perusahaan dengan tingkat kapabilitas 4. Namun, pada APO 12 masih berada pada tingkat 3. Analisis gap untuk membandingkan tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Rekomendasi solusi. Untuk meningkatkan kapabilitas APO 12 dalam penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu mengembangkan laporan pengukuran biaya resiko IT, kemudian membuat dokumen analisis resiko yang komprehensif. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap hasil manajemen resiko. Yang keempat yaitu menyediakan informasi terbaru terkait sistem dan teknologi kepada staf. Yang kelima yaitu mengumpulkan usulan manajemen resiko untuk memperkaya dokumentasi resiko. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap pihak ketiga dalam manajemen resiko. Kesimpulan pada jurnal pertama ini yaitu bahwa kapabilitas tata kelola IT perusahaan sebagian besar sudah sesuai, kecuali pada APO 12 yang perlu ditingkatkan. Implementasi rekomendasi diharapkan memperkuat tata kelola IT dan mengurangi resiko operasional. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup domain lain seperti EDM dan DSS untuk gambaran kapabilitas yang lebih lengkap. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Capability Assessment of IT Governance using the 2019 COVID Framework for the IT Business Consultant Industry. Pada jurnal ini membahas penilaian kemampuan tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COVID 2019 untuk industri konsultan bisnis IT. Latar belakangnya yaitu PT Quadran 5 Indonesia, perusahaan BPO yang berdiri sejak 2012, saat ini menghadapi tantangan dalam mengelola sistem absensi dan pemantauan kinerja karyawan yang berpotensi menurunkan efisiensi perusahaan. Masalah teknis dan kesalahan manusia juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Tujuannya
mengevaluasi tingkat kapabilitas tata kelola TI pada PT Kuadran 5 menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Hasil Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi yang mungkin perusahaan mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi dalam tata kelola TI, khususnya dalam pengelolaan risiko, konfigurasi, dan penyelesaian masalah. Pembahasan. Pada penelitian ini menggunakan COVID 2019 untuk mengevaluasi tata kelola TI pada PT Kuadran 5 Indonesia dengan data dari wawancara dan studi literatur. Raci chart menentukan peran dan tanggung jawab, dan COVID Design Toolkit memetakan domain relevan sesuai kebutuhan dan tata kelola TI perusahaan. Dari hasil pemetaan menggunakan COVID Design Toolkit, 3 domain dipilih karena relevansi mereka dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama yaitu APO 12, yaitu perusahaan menghadapi risiko kesalahan manusia dan masalah teknis yang dapat mengganggu operasional bisnis. Tujuannya yaitu perusahaan akan dapat mengidentifikasi secara sistematis risiko-risiko yang mungkin terjadi, mengukur tingkat dampaknya, dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Kemudian, BA10 Managed Konfigurasi, yaitu perusahaan mengalami masalah dengan sistem absensi, yang menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam konfigurasi sistem. Tujuannya, dengan mengelola konfigurasi secara efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa semua sistem bekerja dengan benar dan sistem akan konsisten, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang terakhir yaitu DSS 03, yaitu perusahaan perlu meningkatkan kemampuannya dalam merespon insiden dan meminimalkan dampaknya terhadap bisnis. Tujuannya yaitu perusahaan akan memiliki proses yang jelas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang timbul, serta belajar dari pengalaman untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Setiap domain dinilai untuk menentukan tingkat kapabilitasnya, yang dibagi menjadi 4 level, yaitu not achieved 1-15%, partially achieved 15-50%, largely achieved 50-85%, dan fully achieved yaitu 85-100%. Dan berikut hasilnya. Yang pertama yaitu KPO 12 dengan skor 68%. Pada level 2, perusahaan menargetkan level 3 untuk lebih baik dalam mengelola risiko. Artinya, perusahaan sudah memiliki dasar yang baik dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Namun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat pengelolaan risiko yang lebih optimal. Dengan target perusahaan ingin mencapai level 3, berarti mereka ingin lebih proaktif dalam mengantisipasi risiko, melakukan analisis risiko yang lebih mendalam, dan memiliki rencana mitigasi yang lebih komprehensif. Yang kedua yaitu BAI 10, Manajer Konfigurasi dengan skor 75%, berada pada level 2. Artinya perusahaan sudah cukup baik dalam mengelola konfigurasi sistem, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan target yang sama seperti domain sebelumnya, yaitu perusahaan juga menargetkan level 3 untuk memastikan bahwa semua terkonfigurasi sistem terdokumentasi dengan baik, terkontrol, dan mudah diubah jika diperlukan. Yang terakhir yaitu DSS 03 dengan skor 89% dengan level 3. Artinya, perusahaan sudah sangat baik dalam mengelola masalah yang timbul. Mereka memiliki proses yang jelas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah
masalah serupa terulang. Target perusahaan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk domain ini. Namun, tetap perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan proses yang ada tetap efektif. Analisis gap dilakukan untuk menentukan jarak antara tingkat kapabilitas saat ini dengan target yang diinginkan, yaitu APO 12 dan PAI 10 masih memiliki selisih satu tingkat dari level 2 ke level 3. Kemudian di SS03 sudah berada pada level 3, yang merupakan target yang diinginkan perusahaan, sehingga tidak ada gap. Kemudian rekomendasi solusi. Berdasarkan hasil analisis gap, rekomendasi disusun untuk membantu perusahaan mencapai target kapabilitas yang diinginkan. Yang pertama yaitu APO 12. Disarankan agar PT Kuadran 5 membentuk tim khusus untuk merancang dan melaksanakan metode pengumpulan dan analisis data terkait resiko TI, serta memanfaatkan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam lingkup TI mereka. Yang kedua yaitu PAI 10. Diperlukan karyawan baru atau tambahan tugas untuk memastikan pembaruan item konfigurasi dan membentuk database manajemen konfigurasi atau CMPD. Yang ketiga yaitu DSS03, yaitu konsultasi terkait manajemen risiko yang disarankan untuk menentukan prioritas perbaikan dari dampak buruk hingga dampak yang masih dapat ditoleransi. Kesimpulannya yaitu, penelitian menunjukkan bahwa PT Kuadran 5 Indonesia memiliki tata kelola TI yang baik, terutama di domain DSS03 yang berada di level 3. Namun, peningkatan diperlukan di domain APO 12 dan PAI 10. Implementasi rekomendasi diharapkan membantu perusahaan meningkatkan tata kelola TI agar lebih kompetitif dan efektif. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.